Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ane Loti. Di sini Ane bakal mau ngebahas tentang hero S apa saja sih yang bisa kalian keep sampai late game. Dalam artian gimana? Jadi mungkin ya buat beberapa dari kalian itu mikir hero yang paling overpower itu pasti si hero S plus ini, ya kan? Jadi kadang ada beberapa player ya, terutama kayak player baru. Aneh pun dulu juga pernah. Jadi kayak semisal kita itu pengen nge-build si hero S plus ini ya semisal, tapi kita nggak punya bahan lain selain bahan S. Jadi kadang itu kita numbalin dia, dalam artian gimana, kita ngorbanin dia buat naikin hero S plus kita. Nah, di sini Ane mau nge-share nih beberapa hero S yang menurut Ane ya, ini Ane disclaimer dulu. Jadi ini hero S yang menurut Ane jangan pernah ditumbalin, atau gimana ya ngomongnya sih, lebih baik kalian keep karena mereka ini berguna banget di late game. Late game itu gimana sih? Maksudnya mungkin dari segi ini ya, di adventure-nya, di X-War, maupun di penguasa ruang angkasa ini, seperti itu. Nah, ini mungkin Ane bahas, Ane breakdown satu-satu ya. Dari perfection, mungkin dari yang pertama ini sih, faction Superman ini. Jadi karena ngomongnya ini karena line up Ane rata-rata adalah Superman. Jadi yang paling banget Ane rekomendasiin di Hero S, yang jangan pernah kalian jadiin tumbal buat Hero S Plus, itu adalah si ini, Einstein. Sumpah ini ya, hero ini itu bener-bener useful banget buat tim. Dalam artian dia itu guna banget, karena selain dia punya skill healing ke satu formasi teman kalian, dia juga punya skill untuk ngidupin maksimal 2 player tim kalian, 2 hero tim kalian itu, biar walaupun mati di ronde berikutnya mereka masih bisa hidup lagi. Dan itu penting banget nih ya. Terus mungkin Ane kasih contoh di bahkan di juara champion Dominator Championship ini ya, siapa ini, si AMX pun itu ini sih, ini ya, kalau kalian lihat itu dia masih nyantumin beberapa hero S loh. Ini nih si Cem, atau mungkin juga si ini Chaupan, si Cuipan. Nah, kenapa ya? Karena mereka itu benar-benar hero, walaupun mereka tipenya S ya, tapi mereka itu bisa jadi support yang bantu banget buat formasi kalian, terutama di Einstein juga. Cuman si AMX ini nggak pakai ya, mungkin karena dia terlalu banyak banget hero S plusnya. Tapi ya rata-rata orang pasti make ini kok, si Einstein ini, terutama Ane biasanya make dia ini buat nge-counter si Toko. Dan enaknya lagi dia bisa nge-heal dan ngidupin 2 hero kita yang udah mati. Ini nih ya, ini priority pertama di faction Superman menurut Ane ya, ini ya, di faction Superman untuk hero kelas S. Terus yang kedua apa ini kalau buat Ane ini sih semacam semi carry Ane. Biasanya ini Ane taruh di tim kedua atau tim ketiga Ane buat nyicil. Jadi dia itu damage-nya sakit, jadi sekali dia hit itu kena satu baris. Jadi udah damage-nya sakit, dia pun dapat nyicil armor. Jadi armor musuh itu perlahan-lahan jadi mengurang, jadi armornya kereduce, makin lemah lah istilahnya. Dan itu enaknya pakai si Hudson ini,
selain dia bisa dijadiin semi carry, dia juga bagus buat support karena bisa ngurangi armor musuh. Itu yang priority kedua bagi Ane ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini Ane belum mentok sih, masih dapat Transcend Plus. Tapi ini hero karena dia skillnya rata-rata single target ya. Ini hero overpower banget buat single boss. Nih ya, Ane kasih contoh. Di sini di penguasa ruang angkasa, ini Ane juara 2. Dan di juara 1 pun dia pakai si Ane lupa namanya. Ini fungsinya dia itu emang buat ngebuff, bukan ngebuff sih, ngomongnya, karena mungkin attack-nya dia single target, jadi enak banget buat single hero kayak gini. Jadi benar-benar ini ya, kalau kalian lihat nih, rata-rata yang duduk di posisi 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti mereka punya hero ini. Si ini juga pakai, ini nggak pakai ya karena dia udah punya si time. Cuman kita time itu case lain ya, karena time itu mahal dan susah banget kecuali kalian player yang suka top up. Si Hudson juga ikut. Nah, ini juara 1 juga, dia juga ikut Hudson. Paling di sini Ane sisa ya kurang berapa ini? Kurang 2000 M lah. Karena Ane nggak punya time, ini dia punya time. Dia punya time keunggulan aja, damage-nya udah bisa segini. Nah, itu enaknya. Kalau kita nyimpen si hero ini juga, si siapa sih, Ane lupa namanya. Oh ya, ini maaf ya, Ane itu cenderung lebih Karen. Jadi Ane cenderung lebih hafal nama-nama hero ini dengan bahasa Inggris. Karena selama 8 bulan ini tuh sebenarnya gameplay Ane itu bahasa Inggris. Tapi karena Ane baru sadar kalau kita pindah channel, pindah language bahasa Indonesia, channelnya juga berubah. Itu baru Ane Jadi ya kalau nge-tutorial kayak gini, Ane rada bingung, rada nggak inget dengan nama-nama hero-nya, karena ganti translate pun nama hero-nya mereka juga berubah dan aneh-aneh makin namanya. Terus nih lanjut, untuk yang keempat menurut Ane sih si Garuda, tapi kalau di bahasa Indonesia namanya Detak Jantung. Jadi hero ini sih hero yang paling awal banget biasanya kita dapat. Build aja sampai dia mentok. Karena hero ini juga enak sih buat tim kedua kalian. Ini biasanya Ane pakai ini kalau kalian lihat ya. Jadi kalau di arena, di Legend Championship itu kalian butuh 5 line. Nah, ini ya. Si Detak Jantung itu biasanya Ane jadiin ke line berapa ya? Ke line utama nih sih malah. Ini. Terus line kedua biasanya Ane pakai si Hudson ini juga buat nyicil. Biar damage si Lara makin tembus buat damage areanya kayak gitu. Itu untuk hero Superman ya. Terus selebihnya sih mungkin ini lupa namanya. Ya ilah, maaf. Si ini nih, si If sama si Ane lupa namanya, Park. Itu Ane nggak begitu nyaranin sih ya. Ya sebenarnya mereka bagus, cuman biasanya sih Ane pakai buat tim ketiga, keempat gitu. Oh ya bentar nih, Ane mau nambahin frame. Lama banget ya. Nah lanjut ke hero teknologi. Jadi hero S rekomendasi kalau menurut Ane di hero teknologi ini ya paling utama sih ini tier 1-nya nih ya, si Cem. Kenapa si Cem? Karena si Cem ini dia skill supportnya ini nggak ada obat.
selain dia ningkatin kecepatan tim kita ya, dia juga bisa ngurangin armor. Dan enaknya dia pun juga punya ini, buff buat ningkatin 30% attack teman seformasi kita. Jadi kayak dia ini combo yang komplit sih kalau menurut Ani. Si ini ya, si Cem ini yang tier pertama kalau menurut Ani. Terus yang kedua udah pasti ini, si Cuipan. Kenapa? Karena si Cuipan ini selain dia healer, dia juga bisa munculin shield. Tapi munculin shieldnya ini ada beberapa case. Jadi case-nya dia harus HP di bawah 50, terus di serangan pertama dia bakal nge-imun atau bener-bener bisa nahan damage. Tapi kalau damage-nya berkala dalam artian nyerangnya terus-terusan kayak si Toko, ya lama-lama juga dia shieldnya dia bakal pecah. Ya gitu, itu yang tier kedua. Tier ketiganya kalau menurut Ani sih ya tetap si Centaur. Si Centaur ini hero yang paling awal kita dapat. Enaknya dia ini bisa stun dan fight back gitu tadi. Enak lagi kalau ini kalian pasangin akurasinya tinggi. Jadi tiap kali dia fight back, musuh kalian itu ke stun semua. Cuman sih oke-okean ya kalau di game ini tuh kadang meleset, kadang bener gitu loh. Ini juga nggak bisa nyaranin. Terus yang keempat sih si healer ini, nggak tahu kenapa ya, kalau dibanding si Matthew atau orang suci ini sama si Arpa, Ani lebih suka dia. Karena dia ini selain nge-healer juga, ultinya dia sakit. Kalau si Arpa ini dia full atau pure healer. Healernya emang tinggi banget, tapi ya damage-nya dikit gitu. Itu sih. Terus lebihnya mungkin si ini siapa nih, Anda lupa namanya, si Domeron sama si kambing ini ya. Si kambing ini biasanya nih jadiin tank. Jadi si kambing ini tebel juga lumayan. Cuman nih beberapa player itu selalu nanyain teman-teman itu, "Bang, si kambing biasanya nih jadiin tumbal." Ya kalau itu sih terserah kalian sih ya. Balik lagi, kalau Ani sih sayang sih sebenarnya, karena dia ini bisa dijadiin tank di tim ketiga kalian atau tim kedua, tim ketiga. Buat yang nanya itu nanti kebukanya butuhnya di mana sih ya, ini kalau kalian lihat ya. Jadi nanti sampai ke map ke-27 itu masih hitungannya map normal. Setelahnya akan masuk ke map ini, Nova Star ini. Nah, di map 29 ini kalian butuh dua formasi. Mulai dari sini nih. Nah, ini kalian butuh dua formasi. Nah, usahain kalian itu punya 2 tank, 2 support, 2 carry atau gimana ya, terserah kalian juga sih, itu opsional ya. Cuman kan untuk memperkuat tim kalian lebih enaknya gitu di masing-masing faction menurut Ani ya. Jadi biar nanti kalau musuhnya itu nggak mempan dengan formasi kalian yang ini, kalian bisa ubah pakai tank yang lain lah. Opsi tank di teknologi ini selain si Centaur api untuk hero S itu ya si kambing ini. Kalau si ini sih kenapa ya, ini kurang demen aja sama si ini, si Rap, gampang mati gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena nggak Ani build serius sih ya. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa ini hero OP banget bang, itu mungkin kalian bisa bagi share-sharannya. Ini kan kita intinya sama-sama belajar ya. Cuman bedanya mungkin Ani ada yang belajarnya itu nggak intens, dan kalian itu mungkin lebih pro sebenarnya. Cuman Ani belajar duluan gitu aja sih. Nah, terus lanjut untuk hero S tipe alam, faction alam, kalau menurut Ani ya yang paling bagus banget di build itu ya yang pasti ini si Arpa.
Karena gimana pun kalian butuh pure healer. Kalau memang ngomongnya kalau memang di dalam satu ronde itu kalian nggak bisa ngabisin musuh kalian. Jadi kalian butuh 2 atau 3 kali ronde itu kalian butuh si Arpa ini sih. Dia healer yang pure healer banget, nge-healnya gede banget. Terus yang kedua si Lucy sih. Ini si Lucy ini yang aneh suka sih dari buffnya dia. Jadi buffnya dia itu nambah damage ke barisan belakang. Lumayan. Jadi ini bisa buat opsi kayak si Cem tadi itu. Si Cem kucing Mesir si ini. Cuman beda faction. Nah, kenapa sih ini hero-nya sejenis, buff-nya hampir sejenis tapi kok beda faction? Nah, fungsinya itu biar kalian dapat buff-nya, buff faction. Mungkin yang buat teman-teman aneh ulangin lagi, buff faction itu apa sih? Ini. Kalau kalian lihat di bawah sini. Nah, di sini ini ada keterangan draft 3 itu hero sejenis, 3 hero sejenis akan dapat ini 10% kehidupan dan 5% menyerang. Tapi kalau aneh biasanya seneng banget pakai yang ini. Buff yang ketiga, 4 hero from same faction dan 2 hero from same faction. Jadi semisal nih kan pakai ini. Ya, ini tinggal aneh ganti aja sih ini. Ini kan aneh udah ada 3 hero Superman dan 2 hero teknologi. Jadi aneh mau tambah 1 ini aja. Nah, si ini. Nah, ini enak banget. Kalau yang si nyala ini kemungkinan menangnya lebih tinggi. Ya balik lagi, ini itu lebih diperuntukkan buat teman-teman yang baru main. Jadi buat kalian yang nanyain, bang formasi ini lawan ini gimana sih, gimana sih, gimana ya, kalau aneh nyaranin kayak gitu kan nggak semua player itu dapat hero yang bervariasi ya kalau aneh kuncinya sih ini aja, kalian pakai buff faction ini 4 ditambah 2 ini udah lumayan banget nih. Kalian udah dapat 15% tambahan attack dan 15% HP. Jadi itu buat ngakalin kalau kalian nggak punya banyak variasi hero faction kayak gitu. Lanjut ke hero S alam tadi. Ini tadi yang tier pertama Arpa, tier kedua itu Lucy, yang ketiga menurut aneh sih banyak sih sebenarnya. Kalau nih bilang ketiga ini langsung nih si Feng. Si Feng ini buat tank enak banget. Terus si ibu kawanan ini juga enak banget. Cuman jarang aneh pakai. Kayak damage dealernya dia itu lama. Terus si unicorn. Epeus wanita api. Ini selebihnya sih kalau menurut aneh ya so-so lah ya. Siapa ini? Si Silas. Terus si healernya ini juga si Surbi. Ya menurut Tani itu tadi sih hero yang penting-penting ini 1, 2, 3, 4 sama si unicorn ini. Udah ya, jadi ini udah 3 faction hero S yang kita bahas. Lanjut ke ini, gelap atau si Nightfall. Kalau di hero S Nightfall ini aneh jujur jarang pakai ya. Karena susah aja nge-build mereka. Dalam artian nge-matchin sama formasi aneh, karena rata-rata formasi aneh kan Superman. Jadi ya paling aneh larinya kombinasi antara Superman sama teknologi, atau teknologi sama alam, atau alam sama ini gelap ini. Tapi kalau rekomendasi aneh yang ini, kalau ini sih aneh nggak bisa bilang tier pertama itu siapa, tapi yang paling berguna banget sih ini
si Medusa. Dia ini karena skillnya nih sukanya dia bikin ngestun, ngebatuin musuh. Cuman random sih. Itu kadang nyebelinya ya. Nggak bisa di ini gitu loh, apa ya, nggak bisa diprediksi. Si ini terus si Edi. Nah, si Edi bukan Pak Edi ya. Pak Edi kan Pak RT kalian. Terus si ini si aborigin Nas Gonibal. Ini dia enak banget kok buat tank. Kalau ini dia ini sih biasanya nih jadiin tank keempat, tim keempat. Terus lagi si Behemoth ini juga enak, skillnya area. Terus si ini ini sih hero nya orang Surabaya nih. Hero siapa bang? Gitu. Terus yang terakhir sih si kodok ini sih. Entah kenapa ya, buat teman-teman itu kan banyak yang bilang bang kodok biasanya aneh jadiin tumbal. Ya nggak apa-apa sih. Aneh juga jarang pakai ini, cuman buat ngelengkapin koleksi aja nih jadiin immortal. Udah jadi bahkan nih awakening immortalnya aneh udah punya ya, cuman aneh males aja jadiin. Kayak ya cuman buat tim ini aja sih, tim pelengkap. Cuman buat teman-teman yang lebih sepuh dari aneh ya dan lebih senior bilang, wah jangan salah bang, si kodok ini OP loh kalau pakai item gini lah. Mungkin bisa kalian share di komen ya. Karena kalau aneh sih biasanya si kodok ini cuman buat pelengkap aja. Nah itu sih menurut aneh hero-hero S yang menurut aneh jangan dijadiin tumbal. Terutama sih ini. Jadi ini rata-rata teman-teman itu karena gatel mungkin ya tangannya pengen cepet berprogres, hero S pun ditumbalin. Nah kayak si ini, si siapa lagi nih, si ini itu rata-rata ditumbalin. Jangan deh sekali-kali, karena sayang banget nih kalau kalian lihat ini aneh aja bisa juara 2 karena ada si Karen sama si Hudson, padahal dia dua-duanya S. Terus lagi ada juga nih di sini perang atas awan. Di sini pun di record ini ya. Ini pun aneh juga pakai si Hudson sama Karen. Kan rata-rata orang juga pakai Hudson sama Karen di peringkat 3 besar, 4 besar kayak gitu. Arpa juga ada yang pakai. Gitu sih. Nah mungkin ini aneh kasih satu gambaran aja ya. Aneh langsung coba attack aja buat teman-teman biar ada pandangan aja. Oh ternyata hero S ini tuh buat late game enak juga. Nah ini aneh coba aneh coba kill ini. Nah kalau di Legend Championship ini yang penting kalian menang 3 tim itu udah enak kok. Udah pasti menang. Kalau yang menang cuma 2 kalian lose, kalian kalah. Nah ini menang, ini kalian lihat aja skor. Jadi skor aneh ini 31k, skor musuhnya 20k. Dan biasanya kalian harus antisipasi juga kira-kira hero musuh apa sih yang bakal muncul kayak gitu. Nah ini udah pasti kalah, ini aneh korbanin udah. Yang pasti menang kan ini 1. Ini insya Allah menang 2. Terus yang ketiga ini udah pasti menang. Nah keempat ini susu sih. Ini kayaknya menang deh, coba aja ya. Langsung kita coba biar teman-teman juga tahu. Oh ternyata ada hero S yang berguna ya sampai akhir atau late game. Nah ini aneh kasih gambaran. Jadi biar teman-teman nggak gampang banget ngenumbalin hero-hero kalian. Nah ini ya. Ini tim pertama, maksudnya tim awal.
Si aborigin ini selalu aneh jadiin tank. Nah, lihat nih. Oh, ini S plus ya, maaf ya. Si RV. Sekali hit udah matiin satu. Nah, kan ini kalian lihat ya, si Medusa ini enak banget loh. Dia langsung nge-stun 2 hero aneh, otomatis 3 hero aneh ini nggak bakal bisa nge-ulti di ronde pertama. Udah gagal kan. Nah, itu nggak enaknya, cuman dia random. Kalau coba si Medusa ini apa ya, ngebatuin si RV aneh, ya mungkin bakal lebih lama ininya, apa namanya, warnya, battlenya. Karena kan kunci aneh tadi ada di RV itu tadi. Nah, ini yang pertama udah menang. Terus ini lanjut yang kedua, lama banget. Nah, yang kedua ini nih andalan aneh, si Sparta atau Slayer Demon. Sparta ini enak banget. Biasanya aneh combo gini, aneh tambahin buff dari Lucy. Tak. Nah, langsung nge-ulti kan dia. Enak nih. Ya, nyangkut anjir. Oh enggak. Dat. Nyala nih ultinya. Langsung mati coy. Langsung mati 4 hero. Enaknya kayak gitu dah ya. Ini udah pasti menang. Dan sombong banget. Dan ini udah menang. Dan PvP apa ya? Kok PvP sih? Apa ya? Man of the match-nya si Sparta. Lanjut nih. Lanjut ini tim aneh yang Lara. Lara ini sekarang malah aneh jadiin tim kedua. Jadi biar ada pembagi apa ya, hiternya nggak disatuin semua, biar rata dan biar lebih menangnya lebih banyak. Nah, ini aneh ada si Chloris sama si Lara ditambah sama si Champ, jadi dia ada plus 30 damage tuh. Udah 8M1 udah kelar mati gitu ya. Nah, lihat nih Hatsuna nih, udah nyicil banyak banget HP yang kurang dari musuhnya. Terus ini udah berkurang 4 nih, 4, 5, 6 tuh. Sekali dia nge-attack si Hudson ini, tuh loh, kalau kalian lihat ya ada simbol apa ya, shield tapi merah. Itu dia ngurangin ininya, armornya 5 sampai 5 kali. Gini si Chloris nih. Chloris ini masih transcend sih. Transcend plus apa ya? Doain ya biar cepet-cepet imo, biar imba. Nah, udah tinggal dikit lagi. Terus ya buat kalian yang mungkin yang lihat video ini dan juga udah ikut Legend Championship ini, kalian pasti udah paham sih, nggak mungkin 5 tim kalian itu menang semuanya. Ya balik lagi tergantung dari musuhnya ya. Cuman kan ini tadi aneh udah peringkat 14. Biasanya peringkat 14 ya rata-rata attack power orang-orang juga di atas 90M. Ini tadi aneh nyerang 94. Sedangkan attack power aneh 92. Tetap menang. Ini dia udah menang berapa ya? 3-0 ini. Nah, ini udah pasti menang ya. Ntar ini si naga. Nah, ini si naga air aneh buat nge-heal sih. Ya buat temen-temen pasti tahu sih ya. Udah menang. Udah 3-0 kan. Lanjut. Ini tim utama nih. Ini bagi sih sebenarnya tadi. Nah, ini kalau kalian lihat si Einstein selalu aneh taruh di paling depan. Ini ya, ini ada si RV juga nih, cocok nih. Moga aja si RV ini bisa ngulti. Kalau nggak bisa ngulti ya berarti udah kelar sama hero-hero aneh. Kalau si RV ini ngulti nggak bakal bisa tembus sih, karena dia kalau udah HP-nya di bawah 30%, oh ini bisa nih kayaknya. Dia bakal ngaktifin shield-nya.
Kalau udah 3-0 ini udah pasti Ane menang sih. Walaupun mereka ini menang dan match berikutnya lagi menang, udah pasti kan 3-2 pasti menang. Ya si RV-nya mati duluan coy. Nggak bisa nunjukin ini ya. Tapi emang enak banget kalau Einstein taruh paling depan. Kecuali kalau ke stun gini ya. Nah ini udah 4-0 dah. Dari 4/5 udah pasti menang nih. Nah kalau ini kalah pun udah gak masalah. Oh ini aja nih. Ini bisa ditembus gak ya? Gak bisa sih. Ini karena tim Ane yang paling lemah, tak taruh situ. Udah kan, udah langsung tinggal dikit. Ya ini gak enaknya, musuhnya itu salah ngasih formasi. Dia formasi paling inti, malah semua hero OP-nya jadiin satu. Ya percuma kalau cuma menang satu tim, 4 timnya kalah semua. Padahal damage-nya dia ini 94 loh. Ini kalau kalian lihat. Nih yang Ane serang tadi nih si travel bla 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 94M loh. Ini punya Ane cuma 92M. Ya kan? Jadi damage power itu sebenarnya juga nggak ngaruh ke ini kalian, apa ya, tim kalian. Kalau hero kalian bener dan pinter ngatur, ya bisa aja lebih menang gitu loh, walaupun damage kalian lebih kecil dari dia. Udah ya, segitu aja mungkin info dari Ane. Ini Ane mau nunjukin lagi nih, biar teman-teman tahu nih, Ane udah jalan 13 bulan 24 hari. Udah sekian dulu dari Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.